Saudara, meski ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho tewas, polisi tidak menutup kasus penculikan disertai pembunuhan. Sebab ada satu saksi kunci berinisial G yang membantu tersangka mengangkat korban usai korban tewas dibunuh. Penyidik masih mendalami keterlibatan saksi kunci tersebut. Hingga kini polisi masih menunggu kesaksian ibu Alvaro yang belum bisa dimintai keterangan karena syok dengan kematian Alvaro yang hilang selama 8 bulan dan belakangan diketahui ayah tirinya lah yang menjadi pelaku pembunuhan, namun tersangka tewas bunuh diri. Saksi kunci juga berinisial G itu membantu dia untuk mencari lagi mengangkat mayat yang tadi, tapi dia bilang bahwa yang di dalam kantong plastik itu adalah bangkai anjing. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman sampai di mana dia terlibat dalam kasus ini, tapi untuk sementara kami yang memutuskan untuk menjadi tersangka adalah si ayah tirinya AI itu sendiri. Kini publik menanti bagaimana kelanjutan kasus kematian Alvaro usai ayah tiri korban yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tewas karena bunuh diri saat berada di ruang konseling Polres Jakarta Selatan. Kita bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang, Mas Reza. Selamat petang. Ya, Mas Reza, teman baru ada satu saksi kunci berinisial G yang katanya membantu tersangka mengangkat korban usai korban tewas dibunuh. Apakah ini bisa melanjutkan pengungkapan kasus kematian Alvaro? Saya tidak paham sebetulnya apa yang dimaknai dengan saksi kunci di situ. Kalau tadi saya simak narasinya bahwa yang bersangkutan berasumsi isi kantong itu adalah potongan daging anjing. Saya tidak membayangkan itu merupakan sebuah peristiwa pidana kalau narasinya sedemikian rupa. Jadi terus terang saya tidak bisa memahami apa sesungguhnya kedudukan orang yang satu ini sehingga oleh pihak kepolisian disebut sebagai saksi kunci. Tapi pihak kepolisian mengatakan akan terus melanjutkan penyidikan. Sementara kita ketahui tersangka baru ayah tiri Alvaro yang diketahui bunuh diri. Masihkah ini bisa dilanjutkan? Pertanyaan itu menjadi relevan. Sayangnya di Indonesia hukum kita tidak mengenal yang namanya proses pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang sudah tidak ada, terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Berbeda dengan sejumlah negara dalam catatan sejarah diketahui adanya posthumous trial, persidangan terhadap pelaku kejahatan yang sudah meninggal dunia. Memang ini sebuah cara simbolik menunjukkan bahwa negara tidak pernah berhenti memburu pelaku kejahatan hingga ke liang lahat. Alhasil, kalau kita berfokus mata-mata berbincang tentang sosok Alex, kalau tidak salah namanya, yang merupakan ayah tiri dari almarhum Alvaro, maka praktis kasus hukumnya sudah selesai. Tidak bisa seandainya pihak kepolisian mengendus bahwa meninggalnya almarhum Alvaro diakibatkan oleh kerja jahat sejumlah orang. Kalau sejumlah orang, maka masuk akal polisi terus melakukan investigasi untuk mencari tahu dan meminta pertanggungjawaban hukum terhadap orang-orang selain Alex yang dianggap sudah mengakibatkan terjadinya peristiwa penyidikan ini. Lantas bagaimana dengan konstruksi hukumnya? Kita sedikit memperjelas ya, Mas Reza. Dalam pasal 77 KUHP disebutkan kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Sementara dalam kasus ini kita lihat pihak kepolisian mengatakan masih akan melanjutkan proses hukum. Bagaimana kita mengambil benang merah konstruksinya nanti? Itu tadi saya katakan, kalau kita sebatas berbincang tentang proses pidana terhadap Alex, yang hari ini dinyatakan oleh pihak kepolisian sudah meninggal akibat bunuh diri, maka praktis kita hanya bisa gigit jari. Tidak ada proses pertanggungjawaban hukum yang bisa kita tegakkan terhadap orang tersebut. Meskipun ada saksi kunci G-nya, Mas Reza? Tepat, kita tidak bisa menyeret orang yang sudah meninggal dunia ke ruang persidangan. Itu yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau ternyata pembunuhan terhadap almarhum Alvaro itu diduga oleh pihak kepolisian dilakukan lebih dari satu orang, berarti merupakan kejahatan berkelompok, maka masuk akal. Bahkan memang merupakan keharusan bagi pihak kepolisian untuk melakukan investigasi lebih jauh
untuk mencari tahu dan memproses hukum orang-orang selain Alex yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Ya, sekarang mari kita bergeser soal kasus kematian tersangka di ruang konseling Polres Jaksel, Mas Reza. Apakah ini bisa juga menjadi kasus baru? Tepat. Sehingga dalam kasus ini tanpa sengaja kita sedang berhadapan dua korban. Satu yaitu korban bernama Alvaro, satu lagi kemungkinan Alex. Apakah dia meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti pidana, ataukah dia meninggal akibat keputusannya sendiri, tetap saja itu merupakan masalah. Walaupun mungkin sebatas masalah etik, atau bisa juga dibawa ke pidana, walaupun agak dipaksakan yaitu dengan pasal kelalaian. Tinggal lagi, seberapa jauh kita semua, mobil khusus Polri menyikapi kasus meninggalnya tahanan di kantor polisi sebagai masalah yang serius atau tidak. Mari kita bandingkan misalnya dengan otoritas hukum di Inggris. Di sana mereka membuat perhitungan per insiden kasus meninggalnya tahanan di kantor polisi, ditemukan angkanya yaitu mendatangkan kerugian sebesar 1,67 juta pound sterling. Itu per insiden. Belum termasuk sekian ribu pound sterling yang ternyata justru harus dibayar oleh pihak kepolisian kepada keluarga tahanan tersebut. Angka tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ternyata bobot keseriusan itu bisa diangkatkan di Inggris sana. Bagaimana di Indonesia? Saya tidak tahu. Saya khawatir bahwa masih banyak kalangan yang menganggap yang namanya tahanan atau napi dianggap sebagai manusia sampah yang tidak kita pedulikan hak-haknya. Padahal kita tahu persis, tahanan, tersangka sekalipun adalah orang yang belum berproses hukum hingga final sehingga belum bisa dinyatakan sebagai seorang pelaku kejahatan. Lantas apa bukti yang harus diberikan oleh pihak kepolisian sehingga bisa memperkuat pernyataan bahwa tersangka meninggal karena murni bunuh diri? Sudah barang tentu dibutuhkan adanya barang-barang bukti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan meninggal akibat keputusannya sendiri. Silakan hasil otopsi kedokteran yang membuka jalan bagi itu semua. Ya. Apakah yang bersangkutan memang melakukan tindakan itu sendirian sehingga mengakibatkan cedera fatal sampai kemudian meninggal dunia, ataukah ada peran dari pihak lain bagi kematian tersebut. Baik, terima kasih Mas Reza telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang.